Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video pembelajaran tentang simbiosis. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Kadek Wirupa Saputra dengan NIM 221031666 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Dalam suatu hubungan, terdapat sifat menguntungkan dan merugikan antara kedua belah pihak. Hal ini yang disebut dengan simbiosis. Pengertian simbiosis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simbiosis adalah keadaan hidup bersama secara erat antara kedua pihak organisme yang berbeda. Artinya, simbiosis merupakan hubungan yang terjadi pada dua organisme yang memiliki sifat menguntungkan dan merugikan. Simbiosis mutualisme sendiri merupakan definisi yang ditujukan bagi hubungan yang menguntungkan antara suatu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Terlebih, simbiosis jenis ini adalah simbiosis yang paling menguntungkan di antara simbiosis jenis yang lainnya. Jadi, ketika mereka berinteraksi, keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan satu sama lain dan berhasil mendapatkan manfaat dari interaksi tersebut. Dalam simbiosis itu terdapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Yang pertama itu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara kedua organisme yang saling menguntungkan. Artinya, dalam hubungan ini, kedua organisme tersebut tidak ada yang dirugikan. Pada umumnya, makhluk hidup yang melakukan simbiosis mutualisme akan mengalami kerugian jika tidak melakukan simbiosis. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup yang lain akan menjadi penting baginya. Berikut merupakan contoh dari simbiosis mutualisme. Berikut merupakan contoh yang kita bisa lihat pada hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu menghisap madu dan nektar yang ada di dalam sari kelopak bunga untuk dijadikan makanan. Proses tersebut juga membantu penyerbukan dari bunga. Keuntungan akan didapatkan oleh kupu-kupu yang memperoleh makanan berupa madu dan nektar. Sementara bunga mendapatkan keuntungan karena proses penyerbukannya dibantu oleh kupu-kupu. Yang kedua itu ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan ketergantungan dari dua makhluk hidup. Simbiosis ini dianggap sebagai simbiosis yang netral karena tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan. Dalam simbiosis komensalisme, spesies yang menjadi inang tidak akan mendapatkan suatu keuntungan tertentu, akan tetapi juga tidak mendapatkan kerugian oleh hubungan tersebut. Simbiosis yang mendapatkan keuntungan dari simbiosis komensalisme kemungkinan akan memperoleh tempat berlindung, nutrisi, atau penggerak dari spesies inangnya. Sedangkan spesies inangnya tidak akan mengalami suatu perubahan atau mendapatkan sesuatu dari simbiosis komensalisme. Berikut merupakan contoh simbiosis komensalisme antara bunga anggrek dan pohon kamboja. Dalam interaksi antara anggrek dan pohon kamboja, anggrek akan mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, paparan sinar matahari, serta zat yang dibutuhkan dalam fotosintesis lainnya. Sementara itu, pohon kamboja tidak dirugikan sama sekali atas kehadiran anggrek. Yang ketiga itu ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan interaksi antara dua makhluk hidup yang dimana pihak satunya mendapatkan kerugian dan pihak satunya lagi mendapatkan keuntungan. Berikut merupakan contoh simbiosis parasitisme antara nyamuk dengan manusia. Dalam interaksi tersebut, nyamuk diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa darah. Tetapi manusia dirugikan karena ketika nyamuk menghisap darah manusia, kulit manusia menjadi gatal, panas, bengkak, dan kemerahan. Bahkan nyamuk membawa virus penyebab penyakit seperti demam berdarah. Berikut merupakan contoh kedua dari simbiosis parasitisme antara pohon mangga dan benalu. Dalam interaksi tersebut, benalu yang ada pada pohon mangga akan mengambil sari makanan dan mineral dari inangnya. Hal ini dikarenakan benalu tidak memiliki akar. Akibatnya,
pohon mangga akan kehilangan air dan mineral yang digunakan untuk proses fotosintesis. Tidak hanya pohon mangga saja, benalu juga bisa merusak pohon lainnya. Baik, sekian dari video pembelajaran saya tentang materi simbiosis. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan param santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.